Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Widadelia. Jadi pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan penelitian folklore era digital. Nah teman-teman, kemarin kita sudah membahas pengertian folklore, terus ada jenis-jenis, terus perkembangan folklore di Indonesia. Pada saat saya mengikuti seminar kemarin dengan judul perkembangan penelitian folklore di Indonesia di era digital, itu tuh ada pengertian lain, yaitu sebuah pesan atau kesaksian yang ditujukan atau diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, pada video kemarin folklore dibagi menjadi 3, yaitu folklore lisan, terus ada folklore sebagian lisan dan juga non lisan. Nah teman-teman, ada nih cara-cara untuk mendokumentasikan folklore. Kita mulai dari folklore lisan ya. Yang pertama itu ada merekam cerita rakyat yang disampaikan secara lisan. Yang kedua itu mewawancarai informan. Yang ketiga itu ada mendokumentasikan lirik dan melodi dari lagu rakyat. Dan terakhir itu ada melakukan transkrip teks dari cerita lisan. Nah, dengan begini cerita-cerita lisan dapat disampaikan dari generasi ke generasi, dapat juga menjadi sebuah arsip yang dapat dibudidayakan untuk dapat dibagikan. Nah, untuk mendokumentasikan sebuah folklore sebagian lisan dan juga non lisan itu bisa dengan cara menjaga, membudidayakan, dan juga sama-sama merawat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perlu nggak sih sebuah folklore itu disebarluaskan atau diturunkan dari generasi ke generasi, dan bagaimana sih cara untuk menurunkan ataupun menyebarluaskan. Nah, cara untuk menjaganya pasti dengan merawat, selalu mempelajari, dan terus-menerus untuk menghormati dan menghargai sebuah bentuk budaya yang ada di berbagai daerah. Dengan cara ada beberapa trik yang biasanya kita lihat. Salah satunya contoh buku dongeng, buku cerita bergambar. Biasanya kita melihat seperti cerita-cerita dongeng sebelum tidur, buku-buku cerita rakyat. Itu adalah sebuah bentuk folklore, dan cara folklore disebarluaskan melalui era digital. Dan juga adapun dengan begitu, di era digital bukan hanya berbentuk buku fisik, tapi juga berbentuk e-book yang dimana itu adalah buku online, dan juga banyak sekali di platform-platform media yang sudah banyak menyebarluaskan cerita rakyat sebagai bentuk pembudidayaan folklore di Indonesia. Nah teman-teman, ternyata banyak loh kreativitas yang dapat dilakukan untuk dapat membudidayakan dan melestarikan sebuah folklore ataupun cerita rakyat. Mulai dari membuat cerita dalam bentuk buku bergambar agar anak-anak pun tertarik untuk mempelajarinya. Selanjutnya ada dalam bentuk film animasi. Film animasi memudahkan anak-anak ataupun generasi muda untuk dapat mengetahui bagaimana sebuah cerita rakyat ataupun cerita turun-temurun yang dijelaskan oleh nenek moyang ataupun yang sudah pernah diceritakan oleh ayah ibunya dapat ia mengerti dengan sangat mudah. Selanjutnya ada mengabadikan dalam bentuk sebuah karya sastra dan karya seni. Selanjutnya dan terakhir ya, itu adalah membuat infografis. Dengan era digital, dengan banyaknya platform yang dapat diakses dengan mudah hanya dengan satu hal kecil yang selalu ada di dalam genggaman manusia, itu bukan hal yang sulit untuk dapat mengetahui berbagai banyak informasi. Di era digital, sudah terlalu banyak hal yang bisa diakses dengan mudah. Bahkan di era digital itu bukan hanya lagi kemudahan akses, tapi
tetapi juga menuntut manusia untuk dapat mengontrol diri dalam tipu daya sebuah era digital. Dengan begini, sebuah cerita rakyat, sebuah cerita dongeng, ataupun sebuah cerita-cerita yang disampaikan oleh ayah ibu bisa dapat dengan mudah diterima oleh anak-anak, meskipun anak-anak tersebut bukan waktunya mengerti, tapi dengan sebuah cerita yang bergambar dan visual yang menarik, mereka akan mudah untuk mempelajarinya. Teman-teman, usai sudah pembahasan kita tentang bagaimana sih perkembangan penelitian folklore di era digital. Dengan kemudahan yang selalu ada sekarang, era digital itu tidak lagi menuntut bagaimana sih caranya manusia beradaptasi dengan era digital, tapi sudah pada tahap bagaimana manusia bisa mengontrol diri agar tidak terlena dengan dunia yang serba digital. Dengan adanya era digital, sebuah cerita rakyat, sebuah cerita yang sebenarnya sudah lalu-lalu bisa dengan mudah dinikmati di era digital dengan adanya visual yang baik. Sekarang bukan hanya mempertimbangkan bagaimana informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik, tetapi juga mementingkan bagaimana sebuah informasi itu dapat mempengaruhi dan memberikan efek yang positif. Bagi orang tua, untuk menceritakan sebuah cerita itu terkadang bagi orang tua bingung ataupun sulit untuk bagaimana sih menjelaskan kepada anak-anak bagaimana sebuah bentuk cerita rakyat. Dengan adanya era digital, orang tua sudah tidak perlu khawatir dan orang tua sudah tidak perlu sulit-sulit untuk dapat menjelaskan sebenarnya apa sih cerita rakyat, hanya dengan memberikan satu visual yang mudah dipahami anak-anak. Bahkan sekarang visual itu dapat berupa kartun, sebuah animasi yang lucu, sebuah animasi yang sangat menarik dengan berbagai warna dan juga berbagai bahasa. Dengan begitu, anak-anak bukan hanya belajar soal cerita, tapi juga belajar bagaimana caranya menerima informasi dalam berbagai bahasa dan juga bisa menerima bagaimana sebuah cerita tersampaikan dengan baik. Nah teman-teman, sekian dari saya, semoga informasinya dapat diterima dengan baik dan juga cukup untuk menambah wawasan. Kita belajar sama-sama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.